Tepat saat suamiku dan selingkuhannya tertawa bahagia di atas pelaminan mewah, aku perintahkan manajer hotel untuk mematikan seluruh lampu ballroom. Mereka menghinaku miskin, kumuh, dan tak berguna. Mereka tidak sadar bahwa hotel bintang 5 tempat mereka berpesta, makanan mahal yang mereka santap, bahkan perusahaan tempat suamiku bekerja, semuanya adalah milikku. Detik itu juga, aku naik ke atas panggung, bukan untuk menangis memohon cinta, tapi untuk memecat suamiku di depan umum, menyita semua asetnya, dan membiarkan mertuaku yang sombong itu pulang jalan kaki tanpa sepeser pun uang. Bagaimana karma instan ini menghancurkan kesombongan mereka hanya dalam waktu 1 jam, dan kejutan apa yang membuat sang pelakor akhirnya lari ketakutan? Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, silahkan tulis nama kalian dan dari kota mana kalian berasal di kolom komentar. Saya ingin menyapa teman-teman setia channel ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita seru lainnya. Yuk kita mulai ceritanya. Matahari pagi menembus jendela kaca besar sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Cahayanya memantul indah di lantai marmer yang mengkilap. Namun keindahan pagi itu tidak dirasakan oleh Ayu. Wanita berusia 27 tahun itu, yang seharusnya menjadi nyonya rumah, justru sedang berlutut di lantai dengan das terlusuh yang warnanya sudah memudar. Tangannya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga memegang kain pel, menggosok noda kopi yang baru saja ditumpahkan dengan sengaja. Keringat dingin menetes di pelipisnya, bukan karena lelah fisik, melainkan lelah hati. Di sofa kulit seharga puluhan juta rupiah yang berjarak hanya 2 meter darinya, duduk seorang wanita paruh baya dengan angkuh. Itu adalah Ibu Tati, ibu mertuanya. "Heh, Ayu, gosok yang bersih. Itu noda kopi mahal, jangan sampai berbekas. Kamu itu sudah numpang hidup, makan gratis, kerjaan cuma ngepel aja lelet banget. Dasar menantu tidak berguna." Ayu tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Ia meremas kain pel itu kuat-kuat, membayangkan leher ibu mertuanya yang sedang ia peras. 5 tahun, sudah 5 tahun Ayu menyembunyikan identitas aslinya demi Rian, suaminya. Ayu ingin Rian mencintainya apa adanya, bukan karena ia adalah pewaris tunggal Baskara Group, konglomerasi properti dan perhotelan terbesar di negeri ini. Tapi apa yang ia dapat? Penghinaan. Tiba-tiba, suara langkah sepatu pantofel terdengar menuruni tangga. Rian muncul. Ia tampak gagah dengan setelan jas Armani berwarna biru gelap, jas yang diam-diam dibelikan Ayu lewat perantara orang suruhan, agar Rian mengira itu hadiah dari kantor. "Mas Rian, sarapannya sudah siap. Aku buatkan nasi goreng kesukaan Mas." Rian bahkan tidak menoleh. Ia berjalan melewati Ayu seolah istrinya itu adalah onggokan sampah yang tidak terlihat. Rian langsung menuju ibunya, mencium tangan wanita tua itu dengan taksim. "Pagi, Bu. Wah, Ibu cantik sekali hari ini. Mau arisan?" "Iya dong Rian, Ibu harus tampil mempesona. Kamu jangan lupa, transfer uang jajan Ibu ya. Malu dong kalau dompet Ibu tipis di depan teman-teman." "Tenang saja Bu, nanti Rian transfer 10 juta, cukup kan? Oh iya, Rian hari ini pulang malam. Ada meeting penting dengan klien VIP di Grand Baskara Hotel." Mendengar nama hotel itu disebut, Ayu menghentikan gerakannya mengepel. Grand Baskara. Itu adalah hotel bintang 5 permata mahkota milik mendiang ayahnya. Hotel yang kini secara hukum sertifikatnya atas nama Ayuning Tias Baskara. Nama lengkap Ayu. Ayu memberanikan diri berdiri menatap suaminya. "Mas, boleh aku minta uang belanja? Beras di dapur habis Mas. Gas juga sudah mau habis." Rian berbalik perlahan. Tatapannya dingin, menusuk. Ia merogoh saku celananya mengeluarkan dompet kulit tebal. Ia mengambil selembar uang berwarna biru Rp50.000. Dengan gerakan menghina, ia tidak memberikannya ke tangan Ayu, melainkan melemparnya. Uang itu melayong lalu jatuh tepat di dekat kaki Ayu yang basah. "Ambil itu, 50.000. Cukup untuk beli beras literan dan telur setengah kilo. Jangan manja. Kamu pikir cari uang itu gampang? Saya kerja banting tulang di luar sana. Kamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Tuh, dengerin suami kamu. Dasar perempuan matre. Dikasih hati minta jantung. Sudah sana Rian, berangkat. Nanti kamu telat meetingnya. Jangan hiraukan benalu ini." Rian melangkah pergi diikuti Ibu Tati yang mengekor di belakangnya untuk diantar ke tempat arisan. Suara mesin mobil Pajero Sport yang cicilannya sebenarnya dibayar lunas oleh Ayu menderu meninggalkan halaman rumah. Hening. Ayu berdiri mematung. Ia menatap uang Rp50.000 di lantai itu. Perlahan air mata yang sejak tadi ia tahan jatuh membasahi pipinya. Namun hanya sedetik. Detik berikutnya Ayu menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan matanya berubah. Tidak ada lagi Ayu yang lemah. Tidak ada lagi Ayu si upik abu.
Ia berjalan menuju sebuah lemari tersembunyi di balik dinding kamarnya. Ia menekan kode rahasia, pintu panel terbuka. Di dalamnya berjejer ponsel-ponsel high-end dan tumpukan berkas penting. Ayu mengambil ponsel pribadinya yang selama ini ia matikan. Ia menyalakannya, ratusan notifikasi masuk. Ia menekan satu nomor kontak bertuliskan, Pak Haryo, Direktur Operasional. Telepon tersambung dalam 1 detik. Selamat pagi Ibu Prestir. Akhirnya Ibu menghubungi saya. Apakah penyamaran Ibu sudah selesai? Pagi Pak Haryo. Siapkan mobil jemputan sekarang. Bukan di depan rumah, tapi di jalan belakang, agar tidak mencolok. Dan satu lagi Pak, saya dengar ada penggunaan ballroom VVIP di Grand Baskara hari ini atas nama Rian Pradana. Benar Bu, laporannya baru masuk, atas nama Bapak Rian Pradana dan Ibu Clara. Tertulis sebagai acara resepsi pernikahan tertutup. Tagihan dibebankan ke akun perusahaan cabang sebagai biaya entertainment klien. Ayu tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris namun menakutkan. Resepsi pernikahan, Rian menikah lagi, menggunakan uang perusahaan yang notabene milik istri sahnya. Bagus. Biarkan acaranya berjalan Pak Haryo. Jangan dibatalkan. Saya ingin melihat sirkus ini dengan mata kepala saya sendiri. Siapkan gaun terbaik saya yang ada di kantor. Hari ini, Rian Pradana akan melihat siapa sebenarnya istri yang dia sebut benalu itu. Sementara Ayu bersiap melakukan transformasi, di sisi lain kota, Rian dan ibunya tidak langsung menuju kantor atau tempat arisan. Mobil Pajero hitam itu berhenti di depan sebuah butik perhiasan mewah di kawasan Jakarta Pusat. Rian turun dengan senyum lebar, menggandeng seorang wanita muda yang cantik, berpakaian seksi dengan blazer merah menyala. Itu Clara, sekretaris Rian yang selama setahun terakhir menjadi selingkuhannya. Clara lah klien VIP yang dimaksud Rian tadi pagi. Sayang, kamu yakin mau beliin aku kalung berlian yang ini? Harganya 50 juta loh. Nanti istri kamu yang di rumah itu nggak curiga. Halah, si Ayu. Dia itu bodoh, Clara. Dia nggak ngerti bedanya berlian sama kaca. Lagian aku yang pegang kendali keuangan. Dia cuma taunya aku manajer sukses. Dia nggak akan berani nanya. Betul itu, Clara. Kamu jangan khawatirin si Ayu. Dia itu cuma pembantu berstatus istri. Coba lihat kamu. Cantik, wangi, pintar cari duit, modis. Ini baru menantu idaman ibu. Ibu dukung 100% kamu nikah sama Rian hari ini. Clara tersenyum puas, memeluk lengan Ibu Tati. Mereka bertiga masuk ke dalam butik, dilayani Bak Raja dan Ratu. Rian dengan bangga mengeluarkan kartu kredit Platinum Corporate, kartu kantor yang seharusnya hanya untuk keperluan bisnis. Ia menggeseknya tanpa ragu untuk sebuah kalung berlian. Bip, transaksi berhasil. Mereka tertawa lepas, tidak menyadari bahwa setiap transaksi kartu korporat itu, notifikasinya langsung masuk ke server pusat Baskara Group yang kini sedang dipantau langsung oleh Ayu di dalam mobil Rolls-Royce Phantom yang membawanya membelah kemacetan Jakarta. Scene berpindah, lobi Hotel Grand Baskara. 1 jam kemudian, suasana di lobi Grand Baskara Hotel tampak sibuk seperti biasa. Tamu-tamu berlalu lalang. Namun suasana berubah tegang ketika sebuah mobil mewah berhenti di lobi utama. Pintu mobil terbuka dan turunlah sosok wanita dengan kacamata hitam lebar, mengenakan setelan blazer putih gading yang sangat elegan. Rambutnya yang biasanya dikuncir asal-asalan saat mengepel, kini tergerai indah, ditata blowout sempurna. Itu Ayu, tapi bukan Ayu si istri Rian. Ini adalah Ayu Ningtyas Baskara. General Manager Hotel Pak Gunawan yang melihat kedatangan Ayu dari jauh, langsung berlari kecil dengan wajah pucat. Ia memberi kode pada seluruh staf resepsionis dan bellboy. Berbisik panik pada staf. Berdiri tegak, tundukkan kepala. Pemilik besar datang. Jangan ada yang berani menatap matanya langsung. Ayu berjalan melintasi lobi. Suara hak tinggi lobutinnya mengetuk lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Tak, tak, tak. Semua staf membungkuk 90 derajat saat ia lewat. Selamat siang, Ibu Prestir. Sapa mereka serempak. Ayu tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju lift khusus eksekutif yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Pak Haryo dan 2 pengawal berbadan tegap mengikutinya dari belakang. Sambil berjalan masuk lift, Pak Gunawan, bawa saya ke ruang kontrol CCTV sekarang. Siap, Ibu. Mari lewat sini. Di dalam ruang kontrol yang gelap, puluhan layar monitor menampilkan setiap sudut hotel. Ayu duduk di kursi utama. Tampilkan kamera di ballroom VVIP dan bridal suite. Perintah Ayu dingin. Layar di depan membesar. Terlihat Rian sedang berada di kamar rias pengantin, bridal suite. Ia sedang tertawa-tawa bersama Ibu Tati. Clara sedang dirias oleh penata rias mahal. Ayu menekan tombol volume agar bisa mendengar percakapan mereka. Suara mereka terdengar jernih melalui pengeras suara di ruang kontrol. Gila ya Bu, hotel ini mewah banget. Kalau bayar sendiri bisa habis 300 juta ini sewanya.
Untung aku bisa palsuin data pengeluaran kantor. Si pemilik perusahaan, Baskara Group itu, katanya orangnya sibuk di luar negeri, jadi aman, gak akan ketahuan. Pinter anak ibu, memang harus begitu. Kita harus nikmati hidup. Coba kalau kamu masih nurutin si Ayu, mana bisa kita injak karpet semahal ini. Si Ayu itu pembawa sial, aura miskinnya nular. Sayang, nanti kalau kita sudah nikah, kamu janji ya ceraikan Ayu secepatnya. Aku gak mau jadi yang kedua terus. Tenang sayang, habis acara ini, besok aku usir dia. Rumah itu kan sertifikatnya memang belum aku balik nama, tapi kan aku yang bayar pajak tahunannya. Aku bakal bilang itu rumahku. Dia nggak punya bukti apa-apa. Dia bakal keluar cuma bawa baju di badan. Di ruang kontrol, tangan Ayu terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hatinya seperti disayat sembilu. Rumah itu dibeli tunai oleh almarhum ayah Ayu sebagai hadiah pernikahan mereka. Pajak tahunannya, Ayu yang selalu mentransfer uang ke rekening Rian, agar Rian yang membayarkannya. Semata-mata agar Rian merasa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ternyata, semua kebaikan itu dianggap kebodohan. Ayu menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menoleh pada Pak Haryo. Wajahnya kini datar, tanpa emosi. Dingin sedingin es kutub utara. Pak Gunawan, jam berapa acara resepsi dimulai? Jam 1 siang, Ibu. Sekitar 30 menit lagi. Baik, pastikan semua tamu masuk. Pastikan Rian dan pelacur kecilnya itu naik ke pelaminan. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu sehari. Matikan semua akses pintu darurat, kecuali pintu utama. Dan Ayu menjeda kalimatnya. Sebuah senyum miring terukir di bibirnya yang memerah. Siapkan proyektor utama di ballroom. Sambungkan dengan laptop saya. Saya punya video kenangan spesial yang akan saya putar untuk suami tercinta. Pak Haryo dan Pak Gunawan saling pandang, lalu mengangguk serempak. Mereka tahu, badai besar akan segera menghantam Rian Pradana. Badai yang tidak akan menyisakan apapun selain penyesalan. Di layar monitor, Rian terlihat sedang mematut diri di cermin, merapikan dasinya. Tersenyum bangga pada bayangannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di balik cermin itu, sang pemilik tahta sedang bersiap untuk menjatuhkan vonis hukuman mati bagi masa depannya. Jam menunjukkan pukul 13 tepat. Ballroom VIP Hotel Grand Baskara sudah dipenuhi oleh tamu undangan. Mereka kebanyakan adalah kerabat dari pihak Ibu Tati yang datang dari kampung dengan pakaian yang dipaksakan mewah, serta beberapa rekan kerja Rian yang selama ini menjadi penjilat di kantor. Musik orkestra mengalun lembut, hidangan buffet kelas dunia tersaji memanjang, stik wagyu, lobster termidor, hingga dessert berlapis emas. Semuanya dibayar menggunakan uang perusahaan, uang Ayu. Di atas pelaminan yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar impor, Rian berdiri gagah menggandeng Clara. Mereka tersenyum lebar, melambai pada tamu layaknya selebriti papan atas. Ibu Tati duduk di kursi kehormatan dengan kipas bulu di tangannya, dagunya diangkat tinggi, merasa dialah pemilik dunia hari ini. Rian mengambil mikrofon untuk memberikan sambutan. Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini adalah bukti pencapaian saya. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saya bisa menyewa ballroom termewah ini karena prestasi saya sebagai pimpinan perusahaan. Dan di samping saya, Clara, wanita yang selevel dengan saya. Cantik, pintar, dan berkelas. Makasih Mas Rian, aku beruntung banget punya suami direktur kaya raya kayak kamu. Betul itu, cari istri itu yang begini. Jangan kayak yang di rumah, cuma bisa ngabisin beras. Tamu undangan tertawa riuh, ikut mencemooh sosok istri Rian yang tidak ada di sana. Suasana penuh dengan kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, klik, seluruh lampu di dalam ballroom padam, gelap gulita. Musik orkestra berhenti mendadak, hening mencekam. Kenapa ini? Kok mati lampu? Rian, ini hotel bintang 5 kok mati lampu? Komplain sana. Tenang, Bu. Mungkin korsleting sebentar. Tenang semuanya. Detik berikutnya, sebuah lampu sorot, spotlight, menyala terang benderang. Bukan ke arah pelaminan, melainkan ke arah pintu masuk utama ballroom yang besar dan tinggi. Pintu ganda setinggi 4 meter itu terbuka perlahan dengan dramatis. Dari balik pintu muncul siluet seorang wanita. Ia mengenakan gaun malam berwarna emas champagne yang berkilauan tertimpa cahaya. Potongannya elegan, membalut tubuhnya dengan sempurna. Di lehernya melingkar kalung berlian asli, bukan seperti milik Clara yang dibeli tadi pagi, yang kilaunya menyilaukan mata. Wanita itu melangkah masuk. Di belakangnya, Pak Haryo dan 4 orang pengawal berjas hitam berjalan tegap mengiringi langkahnya. Suara langkah kakinya bergema di ruangan yang sunyi senyap. Tak, tak, tak. Tamu undangan menahan napas. Mereka terpesona sekaligus bingung. Siapa wanita cantik dan berwibawa ini? Apakah artis undangan?
Wanita itu terus berjalan membelah kerumunan. Tatapannya lurus tajam ke arah pelaminan, ke arah Rian yang kini membelalakan matanya. Mulut Rian terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mengenali wajah itu, sangat mengenali. Tapi tidak mungkin, itu tidak mungkin Ayu si Upik Abu. Wanita itu berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Ia mendongak, menatap Rian, Clara, dan Ibu Tati dengan senyum tipis yang mematikan. Ayu? Heh, ngapain kamu kesini? Teriakan Ibu Tati memecahkan keheningan. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Ayu dengan jari telunjuknya yang gemetar. Dasar babu nggak tahu diri, berani-beraninya kamu nyusul ke sini. Pakai baju sewaan dari mana kamu, hah? Mau bikin malu suami kamu? Pulang, masak sana. Masak? Maaf Bu Tati, hari ini saya tidak sedang ingin memasak. Saya sedang ingin bersih-bersih. Ayu, kamu gila ya? Siapa yang izinin kamu masuk? Security! Security! Seret perempuan gembel ini keluar. Dia mengganggu acara VIP saya. Rian berteriak memanggil keamanan. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap segera berlari masuk ke dalam ruangan. Rian tersenyum puas. Ia yakin Ayu akan diseret paksa. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat lutut Rian lemas. Para petugas keamanan itu tidak menangkap Ayu. Mereka justru berbaris rapi di belakang Ayu, lalu membungkuk hormat secara serempak. Siap perintah Ibu Presdir. Presdir? Apa maksud kalian? Saya yang sewa tempat ini. Saya bosnya. Ayu tidak menjawab Rian. Ia memberi kode tangan pada Pak Haryo. Pak Haryo memberikan sebuah mikrofon pada Ayu. Ayu memegang mikrofon itu dengan anggun. Ia menatap ke seluruh tamu undangan, lalu pandangannya kembali menusuk ke manik mata Rian. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningtyas Baskara. Pemilik tunggal Baskara Group, pemilik hotel tempat kalian berdiri sekarang, dan pemilik sah dari perusahaan tempat laki-laki bernama Rian ini bekerja sebagai kacung. Duar! Pengakuan itu meledak laksana bom atom. Gumaman kaget terdengar di seluruh ruangan. Hah? Baskara? Jadi Ayu itu anak konglomerat Baskara? Bisik para tamu. Ibu Tati terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Clara mundur perlahan, melepaskan gandengan tangannya dari Rian. Enggak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma anak yatim piatu miskin yang aku pungut. Jangan halusinasi kamu, Ayu. Masih tidak percaya? Pak Haryo, putar videonya. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan foto prewedding Rian dan Clara, kini berubah tampilan. Muncul data-data perbankan dan rekaman CCTV. Terpampang jelas di layar, bukti transfer dana operasional PT Baskara Cabang ke rekening pribadi Rian, total 5,2 miliar. Invoice Grand Baskara Hotel untuk acara pernikahan, 750 juta rupiah, status belum dibayar, dibebankan ke kantor. Video Rian dan Clara di butik tadi pagi sedang menjelek-jelekan Ayu. Lihat itu Mas Rian, itu adalah bukti kamu mencuri uang saya untuk menikahi selingkuhanmu. Kamu pikir saya diam karena saya bodoh? Saya diam karena saya sedang mengumpulkan bukti untuk memenjarakanmu. Suasana pesta yang tadinya megah kini berubah menjadi sidang pengadilan terbuka. Rian berdiri di tengah ruangan, ditelanjangi aibnya di depan ratusan orang yang ia coba pamerkan. Keringat dingin membanjiri tubuh Rian. Ia melihat ke layar, lalu melihat ke Ayu. Aura dominasi Ayu begitu kuat hingga Rian merasa mengecil. Enggak mungkin. Kamu bohong. Kamu coba anak yatim piatu miskin yang aku pungut. Jangan halusinasi kamu, Ayu. Ayu, sayang, dengerin Mas dulu. Ini semua cuma salah paham. Itu video editan kan? Kamu pasti cuma mau ngetes cinta Mas kan? Mas tahu kamu bercanda. Sayang, ayo kita pulang. Kita bicara di rumah ya. Rian mencoba mendekat, hendak meraih tangan Ayu. Tapi Pak Haryo langsung pasang badan, mendorong dada Rian hingga pria itu terhuyung ke belakang. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor itu. Dan jangan panggil saya sayang. Panggilan itu sudah mati bersamaan dengan matinya harga dirimu di mata saya. Ibu Tati tiba-tiba bangkit, berlari tertatih-tatih turun dari panggung, lalu bersujud di kaki Ayu. Ayu, menantuku yang cantik. Ibu tahu kamu baik, nak. Maafin ibu ya. Ibu tadi cuma bercanda. Ibu sayang sama Ayu kok. Itu si Clara yang gatel. Dia yang godain Rian. Rian itu korban guna-guna, Ayu. Heh, nenek lampir. Enak aja nyalahin gue. Lo yang dari kemarin nyuruh gue morotin Rian. Lo bilang Rian kaya raya. Taunya cuma karyawan maling. Gue juga ketipu. Pertengkaran pecah antara mertua dan menantu siri itu. Ayu menatap drama di hadapannya dengan tatapan jijik. Ia menjetikkan jarinya. Cukup, hentikan drama murahan ini. Rian Pradana, dengarkan keputusan saya. Suara Ayu menggema, tegas dan tak terbantahkan. 1.
Mulai detik ini, kamu saya pecat secara tidak hormat dari seluruh anak perusahaan Baskara Group. Namamu akan saya masukkan daftar hitam asosiasi perusahaan, sehingga tidak akan ada satupun perusahaan Bonafide yang mau mempekerjakan maling sepertimu. Ayu, jangan yuk. Karir aku sudah bangun 10 tahun. 2. Pak Haryo, sita semua fasilitas kantor sekarang. Pak Haryo maju. Dengan kasar, ia merogoh saku jas Rian. Sret, ia mengambil kunci mobil Pajero. Sret, ia mengambil dompet Rian, mengeluarkan kartu kredit korporat berwarna hitam dan mematahkannya menjadi 2 di depan wajah Rian. Krek! Sret, ia mengambil ponsel iPhone terbaru dari tangan Rian. Ini semua aset kantor. Baju jas yang Anda pakai juga dibeli pakai kartu kantor. Lepas sekarang. Pak Haryo, tolong Pak, saya malu Pak. Lepas atau saya suruh security yang merobeknya. Dengan gemetar dan air mata bercucuran, Rian terpaksa melepas jas mahalnya, menyisakan kemeja putih yang kini tampak kusut dan basah oleh keringat. Ia terlihat menyedihkan. 3. Masalah penggelapan dana 5 miliar. Ayu menoleh ke arah pintu masuk. Dari sana, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, membawa borgol besi yang berkilau dingin. Polisi! Ayu, tega kamu yuk! Aku ini suamimu, bapak dari anak-anakmu nanti. Masa kamu mau penjarain suamimu sendiri? Mendekatkan wajahnya ke wajah Rian, berbisik dingin. Justru karena kamu suamiku, aku kasih kamu tempat istirahat yang pantas. Di penjara, kamu nggak perlu mikirin bayar listrik, nggak perlu mikirin selingkuhan. Nikmati waktumu. Mantan suamiku. Polisi langsung menyergap Rian. Bunyi klik dari borgol yang terkunci terdengar sangat nyaring. Rian meronta-ronta, berteriak memanggil ibunya. Ibu, tolong Rian, Bu. Ibu. Tapi Ibu Tati tidak bisa menolong. Wanita tua itu masih bersujud di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam hitungan menit. Clara, melihat situasi sudah kacau, mencoba menyelinap pergi lewat pintu samping. Tapi Ayu melihatnya. Tahan wanita berbaju merah itu. 2 security langsung menghadang Clara. Apa-apaan nih? Gue nggak ikut-ikutan korupsi. Gue cuma pacarnya. Kamu memang tidak korupsi, tapi kamu menikmati hasil kejahatan. Kalung berlian di lehermu itu, tas yang kamu pegang, itu dibeli pakai uang curian. Lepaskan semuanya sekarang, atau kamu ikut diseret ke kantor polisi sebagai penadah. Wajah Clara pucat. Dengan panik ia melepaskan kalung, anting, gelang, bahkan melepaskan tas Chanel-nya. Ia melemparkannya ke lantai. Nih, ambil semuanya. Dasar keluarga gila. Sekarang, keluar kalian semua dari hotel saya. Rian dibawa polisi, Ibu Tati dan Clara silahkan keluar. Tapi ingat, mobil Rian sudah disita, dompet Rian juga. Silahkan nikmati jalan kaki Jakarta di siang hari yang terik ini. Polisi menyeret Rian keluar ballroom, diikuti tatapan mencemooh dari para tamu undangan yang kini sadar mereka salah memihak. Rian diseret seperti kriminal kelas teri, menangis seperti bayi. Ibu Tati berdiri dengan lutut gemetar. Ia menatap Ayu dengan pandangan memelas terakhir kalinya. Ayu, ongkos, minta ongkos buat pulang nak. Tersenyum miring. Ongkos, tadi pagi Rian melempar 50.000 ke wajah saya. Sayangnya, uang itu saya tinggal di rumah. Jadi ibu jalan kaki saja ya, hitung-hitung olahraga. Ayu berbalik badan, memunggungi mereka. Ia memberi isyarat tangan, usir mereka. Para security dengan tegas menggiring Ibu Tati dan Clara keluar dari ballroom. Pintu besar itu tertutup kembali, meninggalkan Ayu yang berdiri tegak di tengah ruangan. Ayu menarik napas panjang menghirup aroma kemenangan yang manis. Ia melihat ke sekeliling ballroom yang kini sepi dari para pengkhianat. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Beban 5 tahun yang menghimpit dadanya telah hancur berkeping-keping, sama hancurnya dengan masa depan Rian Pradana. Ayu mengusap pipinya, lalu menatap Pak Haryo. Pak Haryo, bersihkan tempat ini. Bekas-bekas mereka membuat hotel saya kotor. Besok kita mulai bisnis seperti biasa. Siap, Ibu? Matahari Jakarta pukul 2 siang bersinar tanpa ampun. Panasnya membakar aspal hingga uap panas terlihat menguap ke udara. Di trotoar depan Hotel Grand Baskara yang megah, 2 sosok wanita berdiri terombang-ambing seperti sampah yang baru saja dibuang dari istana. Ibu Tati dan Clara. Nasib mereka berubah drastis dalam 1 jam. Mobil mewah disita, dompet tertinggal, ponsel Rian disita polisi, dan mereka diusir keluar area hotel oleh security. Tidak ada taksi yang mau berhenti karena mereka tidak memegang uang sepeser pun. Aplikasi ojek online pun tidak bisa mereka gunakan karena ponsel Ibu Tati kehabisan baterai akibat terlalu banget selfie saat acara tadi. Aduh, panas banget. Kaki Ibu lecet. Clara, kamu punya uang tunai nggak? Panggil taksi dong. Masa kita jalan kaki? Nanti kulit Ibu gosong. Diem deh, Nek. Uang dari mana? Tas gue disita sama mantan menantu lo itu.
Dompet gue di sana semua. Ini gara-gara lo ya. Coba lo nggak manas-manasin Rian buat korupsi. Gue nggak bakal sengsara gini. Heh, dasar perempuan nggak tahu diuntung. Kamu yang gatel sama anak saya. Sekarang Rian di penjara. Kamu malah nyalahin ibu. Harusnya kamu mikir, gimana caranya kita makan hari ini? Mereka terus berjalan menyusuri trotoar yang berdebu. Kebaya mahal Ibu Tati mulai basah oleh keringat ketiak. Make up tebalnya luntur, membuat wajahnya terlihat menakutkan seperti badut yang menangis. Sepatu hak tingginya sudah ia lepas dan ia tenteng, membuatnya berjalan terpincang-pincang di atas trotoar yang panas. Di tengah keputusasaan itu, mata Clara yang licik menangkap sesuatu. Sinar matahari memantul pada leher Ibu Tati. Kalung berlian. Ya, kalung seharga 50 juta yang dibeli Rian tadi pagi di butik. Rian sempat memakaikannya ke leher ibunya saat sesi foto sebelum acara dimulai, dan Ibu Tati lupa melepasnya. Ayu tadi hanya menyita perhiasan Clara, tapi luput menyita kalung di leher Ibu Tati. Senyum jahat terukir di bibir Clara. Bu Tati, aduh kasihan banget sih ibu kakinya lecet. Sini Clara bantu papa, kita lewat jalan pintas aja ya, lewat gang kecil di sana biar nggak panas. Nah gitu dong, kamu kan calon mantu, mantan calon mantu. Harusnya berbakti sama orang tua. Clara menuntun Ibu Tati masuk ke sebuah gang sempit di antara dua gedung ruko yang sepi. Bau sampah menyengat hidung. Setelah dirasa cukup jauh dari keramaian jalan raya, Clara berhenti mendadak. Kok berhenti? Masih jauh jalan rayanya. Jauh, tapi perjalanan lo sampai sini aja. Maksud kamu? Tanpa aba-aba, Clara menarik paksa kalung berlian di leher Ibu Tati. Sret! Ah, sakit! Apa-apaan kamu, Clara? Itu kalung ibu. Ini ganti rugi buat gue. Gue udah rugi waktu, rugi tenaga ngelayanin anak lo yang ternyata miskin itu. Kalung ini buat modal gue kabur. Balikin! Itu punya Rian! Dasar maling! Ibu Tati mencakar lengan Clara. Clara yang kalap karena emosi dan keserakahan, mendorong tubuh renta Ibu Tati dengan sekuat tenaga ke arah selokan beton yang kering namun dalam. Bruk! Tubuh Ibu Tati terhempas keras ke dasar selokan. Terdengar bunyi krak yang ngilu dari arah kaki kirinya. Ah, kakiku! Tolong! Sakit! Ibu Tati mengerang kesakitan, memegangi kakinya yang bengkok dengan posisi tidak wajar. Patah tulang. Ia menatap Clara di atas sana dengan tatapan memohon. Clara, tolong ibu! Jangan tinggalin ibu di sini! Sakit! Bye, Nenek Lampir. Selamat menikmati masa tua di got. Moga-moga ada tikus yang nemenin lo. Clara berbalik dan berlari kencang meninggalkan gang itu, menghilang di balik tikungan. Meninggalkan Ibu Tati sendirian. Wanita yang tadi pagi duduk di kursi ballroom VVIP, wanita yang menghina menantunya miskin, kini tergeletak tak berdaya di dalam selokan bau, dengan kaki patah, tanpa uang, tanpa keluarga. Air mata penyesalan mulai menetes, bercampur dengan lumpur di wajahnya. Ia mencoba berteriak memanggil nama Ayu, tapi suaranya hilang ditelan bisingnya knalpot baja yang lewat di kejauhan. Ayu, tolong ibu. Rian, tolong ibu. Tapi tidak ada yang datang. Langit sore mulai mendung, seolah ikut mengutuk keserakahan yang berakhir tragis. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi ia selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai di Hotel Grand Baskara. Di sebuah sel pengap berukuran 3 kali 4 meter yang dihuni oleh 20 orang narapidana, seorang pria kurus kering sedang berjongkok di dekat lubang WC. Ia sedang menyikat lantai kamar mandi yang berkerak kuning. Itu Rian. Rambutnya yang dulu selalu klimis dengan pomade mahal, kini dicukur botak asal-asalan. Kulitnya kusam penuh panu. Heh, Rian, lama banget nyikatnya. Sini pijitin kaki gue, pegel nih. Iya bang, siap bang. Rian merangkak mendekati kepala geng, memijat kaki narapidana bertato itu. Hatinya hancur setiap detik. Dulu, ia adalah bos yang membentak karyawan. Sekarang, ia adalah babu di antara para penjahat. Saat jam makan siang tiba, Rian menerima nasi cadong, nasi jatah penjara yang keras dengan lauk tempe orek basi. Ia menatap nasi itu, dan air matanya menetes ke piring plastik. Ia teringat masakan Ayu, nasi goreng spesial, sop iga, sambal terasi buatan Ayu yang dulu selalu ia hina kurang asin atau kampungan. Sekarang, ia rela menukar nyawanya demi sesuap masakan Ayu. Tapi itu hanya mimpi. Kamera kehidupan beralih ke sudut kumuh ibu kota. Di antara tumpukan kardus bekas, duduk seorang wanita tua dengan rambut memutih yang gimbal tak terurus. Kakinya pincang permanen, berjalan harus diseret menggunakan tongkat kayu bekas sapu. Ibu Tati.
Ia sedang mengais sisa roti di tempat sampah sebuah minimarket. "Heh, nenek gila, pergi sana. Jangan nyampah di sini. Bau tahu?" Ibu Tati diusir, dilempar air bekas pel-pelan. Ia tertatih-tatih pergi sambil memeluk sisa roti yang kotor. Pikirannya sudah tidak utuh lagi. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis. Setiap kali melihat mobil Pajero lewat di jalan raya, Ibu Tati akan berhenti dan melambai-lambai histeris. "Rian, itu anakku, itu mobil anakku. Rian, jemput ibu, kita mau ke Hotel Bintang 5. Orang-orang yang lewat hanya menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur ngeri, tanpa tahu bahwa wanita gila itu dulunya adalah sosialita palsu yang membuang berlian demi memungut batu kali. Dan Clara, Karma tidak melupakannya. Saat mencoba menjual kalung berlian hasil curiannya setahun lalu, ternyata toko emas melaporkannya ke polisi. Bukan karena kalung itu curian, tapi karena kalung yang dibeli Rian di butik itu ternyata palsu. Rian tertipu butik abal-abal. Atau mungkin butik itu tahu Rian menggunakan kartu korporat yang mencurigakan. Clara dipenjara atas tuduhan penipuan dan pencurian, mendekam di sel wanita yang dingin, kehilangan masa mudanya di balik jeruji besi. Kontras dengan kegelapan itu, di lantai 40 gedung pencakar langit Baskara Tawar, Ayu berdiri di depan jendela kaca besar. Ia menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Ia mengenakan dress batik modern yang elegan. Di jari manisnya, tidak ada lagi cincin pernikahan yang menyakitkan itu. Wajahnya bersinar, lebih cantik dan lebih muda dari sebelumnya. Pintu ruangannya diketuk. Pak Haryo masuk membawa berkas. "Ibu Ayu, ini laporan keuntungan kuartal tahun ini, naik 200% sejak Ibu memegang kendali penuh. Dan ada satu surat lagi, surat permohonan kunjungan dari Lapas Cipinang. Atas nama narapidana Rian Pradana, dia ingin bertemu Ibu sekali saja." Ayu menatap surat kumal itu. Ia tidak menyentuhnya, ia hanya tersenyum tipis. "Bakar saja suratnya, Pak Haryo." "Baik, Bu. Ibu tidak ingin membalas pesan apapun?" Berbalik badan, melangkah menuju meja kerjanya dengan mantap. "Tidak perlu. Balas dendam terbaik bukanlah dengan memaki atau menyiksa. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi sangat bahagia, sangat sukses, dan melupakan bahwa mereka pernah ada." Ayu duduk di kursi kebesarannya, menandatangani dokumen donasi untuk Yayasan Istri-Istri Teraniaya yang baru ia dirikan. Ia telah memaafkan masa lalu, bukan untuk mereka yang menyakitinya, tapi untuk kedamaian hatinya sendiri. Roda kehidupan telah berputar. Yang sombong telah jatuh ke tanah, dan yang sabar telah terbang tinggi menembus awan. Dan di sanalah cerita berakhir. Sebuah pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian luarnya, dan jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan seseorang. Karena kita tidak pernah tahu kapan karma akan datang mengetuk pintu rumah kita. Selesai.